Shalom. Oh, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Senang sekali bertemu dan berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Selama tidak ketemu Pak Bowo dan Ibu Megi, puji Tuhan ya. Baik. Coba lihat wajahnya kiri kanan, ini wajah diberkati atau sehat ya? Sehat? Sehat. Ya, sudah breakfast ya? Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang self control atau penguasaan diri. Nah, itu ada gambarnya itu. Saudara melotot tuh, yang mana itu? Ya. Nah. Tapi kita bicara self control ini ada dua ya, self control secara spiritual, self control secara emosional, tapi yang kita bicara saat ini adalah tentang bagaimana mengendalikan kesehatan tubuh kita, ya, itu ya. Pastor Daniel sudah menyampaikan di minggu yang lalu pertama yang tentang self control, penguasaan diri tentang physical health ya, tentang kesehatan tubuh ya. Coba mungkin hari ini yang sudah ada penurunan berat badan bersyukur ya, puji Tuhan ya. Biar turunnya cuma setengah kilo nggak apa-apa saudara ya. Tapi jangan naik 2 kilo ya, jatuh balik ya, puji Tuhan ya. Self control. Nah banyak orang di akhir-akhir ini ya memiliki banyak sakit penyakit ya. Macam-macam sakitnya, malah kadang-kadang istilah-istilah penyakit itu saya juga nggak ngerti, itu baru dengar gitu loh ya. Jadi canggih bahasanya gitu loh ya. Padahal penyakit jadi canggih ya, harusnya Yesus yang luar biasa ya. Nah, jadi banyak, bahkan ada yang ya memang umur kita di tangan Tuhan ya, amin betul ya. Tetapi Tuhan juga memberikan kita akal budi ya, hikmat sehingga kita juga bisa mengatur kesehatan kita ya. Ya puji Tuhan kami di Anugerah Church ini juga ada UMAS, waduh yang paling tua itu 87. Wah Pak Dokter, siapa nama lupa saya ya. Ya, Dr. Herman ya 87 ya, terus dia yang hari ini yang hadir Pak Bowo 60 berapa? 66, wah mantap, tepuk tangan dulu buat Pak Bowo, puji Tuhan ya. Nanti Pak Bowo harus saksi terakhir setelah khotbah saya selesai, bagaimana dia menjaga kesehatannya. Saya belajar dari Pak ini, kalau sudah jam 5 ke atas nggak makan katanya, nggak makan nasi. Saya praktekkan Pak, turun Pak. Bagus ya, saudara yang punya resep, punya tips yang baik bisa memberikan pada kita ya. Untuk yang usia-usia kayak kita gini jangan terlalu banyak makan nasi ya. Kecuali diundang ya saudara ya, puji Tuhan. Ya jangan ditolak dong, berkat kan tidak enak kan, nanti tersinggung dia. Puji Tuhan. Baik kita lihat beberapa ayat ya. Oke next. Next slide. Ayo Mas Bud. Ya, puji Tuhan. Nah yang pertama kita baca Roma 12 ayat 1. Coba baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, jadi kita bicara tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya mempersembahkan yang terbaik atau yang tidak baik? Pasti kita yang terbaik. Nah oleh sebab itu Kitab Roma berkata bahwa kita mempersembahkan tubuh kita ini sesuatu yang berharga. Amin. Tubuh ini harus dirawat saudara ya. Sehingga kita bisa mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Ketika kita hidup kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Karena kesempatan itu tidak datang selalu. Dan yang kudus dan berkenan. Jadi tubuh ini juga harus dijaga kekudusannya. Ya. Jangan sembarangan saudara ya. Hidup kita jangan sembarangan. Karena tubuh kita ini harus dirawat dengan baik. Dan kita memberikan. Saudara yang datang di tempat ibadah hari ini. Yang kita beribadah hari ini, puji Tuhan kita sehat. Bisa datang beribadah. Amin. Tapi mungkin ada beberapa orang yang saat ini mungkin lagi di rumah sakit. Atau di mana tidak bisa beribadah saudara. Pengen beribadah tetapi nggak bisa. Karena tubuhnya dalam keadaan lemah. Ya. Jadi kalau kita ada kesehatan hari ini, puji Tuhan. Nah, tapi kesehatan itu juga perlu dijaga. Puji Tuhan. Nah, jadi kesehatan tubuh menjadi sangat penting. Coba salam kiri kanan. Kesehatan tubuh sangat penting. Nah, sangat penting. Nah, ya. Jadi kita harus belajar bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada saudara dengan saya bahwa kita juga harus menjaga tubuh kita. Ya, puji Tuhan. Oke, yang nextnya, yang B.
Next slide. Ya. Nah, yang B, nah ini penting juga Pastor Dani sudah jelaskan di minggu lalu, tapi saya coba menambahkan. Tubuh kita ini milik Tuhan. Oh ya, coba kita baca ayatnya dulu. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi tubuh kita ini bukan punya kita sendiri, tubuh kita ini milik Tuhan. Kalau saya ya, ada orang yang menitipkan sesuatu sama saya, itu akan saya jaga betul-betul. Karena ketika yang punya mau ambil kembali, keadaannya tetap baik. Ngerti maksudnya ya? Nah, tubuh ini di dunia ini Tuhan ini taruh kita ini supaya kita jaga baik-baik tubuh ini. Ya, amin. Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, seharusnya tubuh kita ini binasa karena dosa, tetapi Yesus telah datang dan menebus kita dan dibayar lunas. Amin. Tidak kredit saudara. Dengan lunas darah Yesus sendiri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara dan saya orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kesehatan tubuh menjadi sangat penting. Amin. Puji Tuhan. Oke, next. Next slide. Ya. Nah, yang ketiga, beberapa ayat ya. Nah, 2 Petrus 1 ayat 6. Nah, ini penting saudara ya. Kita baca sama 2, 3. Dan pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi saya kasih bold itu pengetahuan penguasaan diri. Jadi self control atau penguasaan diri itu adalah sebuah pengetahuan. Amin. Berarti bisa dipelajari. Ya, ini firman Tuhan jelas loh. Penguasaan diri ini adalah pengetahuan, bisa dipelajari. Sama kayak kita sekolah, kan tentu ada pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan seterusnya. Itu bisa dipelajari. Tak kita belajar dari literatur-literatur yang ada, atau kita share dengan yang lain, bagaimana mereka pola hidup sehat dan seterusnya. Ya, nah, ini penting sekali saudara, pengetahuan penguasaan diri dan penguasaan diri ketekunan. Setelah kita mendapat pengetahuan tentang penguasaan diri dalam menjaga kesehatan tubuh kita, selanjutnya apa? Kita harus tekun melaksanakan itu. Jangan, oh sudah tahu ya cukup, habis itu lupa. Tetapi harus konsisten. Kelemahan manusia yang paling besar adalah konsisten. Betul atau betul? Ya, konsisten. Itu susah. Kalau merebut sesuatu kadang orang cepat, good, bagus, tidak salah. Tapi mempertahankan dan tetap setia, itu yang kadang-kadang gangguannya banyak. Nah, ada usul apa Pak? Oh cobaan ya, rohani banget bahasanya ya. Ya, banyak pencobaan. Nah, kalau pencobaan itu ada 2, dari luar sama dari dalam. Yang mudah diatasi yang mana? Yang dari luar. Kalau dari dalam, wah repot itu. Ada seorang ibu kira-kira tahun berapa ya? 2000-an ya. Itu Bu tadinya saya ketemu dia, wah gemuk sekali badannya, hampir 80 kilo gitu ya. Terus berapa 10 tahun kemudian saya ketemu sudah kurus sekali itu ibu. Aduh. Setelah ibu diet ya, kemudian bilang, bukan Pak, saya mikirin suami saya, ya ampun. Ini kurusnya alami ya. Enggak perlu olahraga ya, tapi seteres ya. Nah itu seteres di atasnya stres sedikit ya. Stadiumnya lebih tinggi ya. Kalau stres biasa, tapi kalau sudah seteres itu berat. Jadi saya maksudkan sini bukan Anda kurus karena banyak masalah, bukan ya. Tapi kurus memang karena kita ingin diet gitu ya, haleluya. Coba lihat kiri kanan, kayaknya ini diet benar atau ada masalah ini. Iya. Nah jadi pengetahuan penguasaan diri dan pengetahuan itu kita harus lakukan secara tekun. Secara teratur, secara baik.
Ya, puji Tuhan. Beberapa teman saya hamba-hamba Tuhan, ya saya sharing saja ya, beberapa hamba Tuhan teman saya yang usia masih jauh di bawah saya, masih 30, 40, mereka sudah mengalami sakit penyakit. Ini pelayan Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, melayani Tuhan. Memang kadang-kadang kita pelayan Tuhan ini juga, ya itu tadi cobaannya atau biasanya habis rumah doa, rumah makan saudara ya. Wah, I cannot stop this one. Kita tidak menghargai, apalagi kalau pergi ke pedalaman. Wah, tersinggung dia kalau kita nggak makan. Orang-orang dari kepala suku, kalau saya pergi ke daerah orang Dayak di Kalimantan, harus makan. Tapi kita juga harus cerdik ya kan. Ya, puji Tuhan ya. Nah jadi kita harus mengatur pola makan kita ya. Yaitu jangan sampai makan sembarang. Jadi di usia masih muda sekali sudah sakit ya. Bahkan ada yang sudah dipanggil Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, paling tidak 3 ya. Saya akan sampaikan tentang food, rest dan juga exercise. Nah jadi sekarang bagaimana kita menjaga tubuh kita ya. Nanti saya juga akan minta kepada mungkin Bapak atau Ibu, saudara tempat ini yang mungkin bisa memberikan share buat kita. Kira-kira bagaimana Anda mengatur dari 3 hal ini ya. Puji Tuhan. Oke, next slide. Nah, yang pertama, untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus perhatikan makan kita. Ya, amin. Ini kalau saudara makannya banyak, baca ayat ini ya. Dalam nama Yesus gitu. Kalau tidak bertobat lagi, pasang dia pakai itu di depan ya kayak layar gitu. Kita baca sama-sama, doa Bapa kami sudah tahu semua ya. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 11, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak berkata berikanlah kami pada hari ini dan seterusnya. Makanya ada orang yang makan, saya makan mungkin besok saya beli ke Bagejo, saya makan deposito untuk 1 minggu. Tidak bisa saudara. Kalau uang saudara bisa deposito, amin. Kalau makan tidak bisa di deposito. Karena saya mau ke pedalaman di sana susah makanan, tidak ada itu yang enak-enak. Makan di sini dulu banyak-banyak terus 1 minggu stok. Bisa saya bablas yang ini. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan doa Bapa kami pada hari ini yang secukupnya. Amin. Tapi Pak, cukupnya dia sama saya beda cukupnya. Ya kan? Cukupnya Pak Michael sama Pak Kus beda. Ya kan? Betul. Ya kan? Tapi Pak Kus sehat ya hari ini ya? Wih mantap, tepuk tangan dulu buat Pak Kus. Haleluya. 1 bulan mengalami pencobaan, lewat. Nah, jadi lewat. Boleh lewat pencobaan tapi harus lewat ya kan. Nah, puji Tuhan ya. Harus sehat. Puji Tuhan. Nah, yang dikatakan makanan hari ini yang secukupnya itu seperti apa sih? Porsinya seperti apa? Nah, nanti tanggal 24 Agustus itu kita ada seminar. Ya nanti seminar apa namanya lupa lagi saya. Seminar gizi ya. Nah itu bagus karena kalau saya banyak ngomong saya tidak ahli di situ ya. Saya menyampaikan dari sisi Alkitabianya. Nah di situ kita akan diajarkan bagaimana mengatur pola makan yang baik dan seterusnya. Itu lebih detail ya, saya hanya garis besarnya saja. Nah yang saya pelajari sejak kecil itu makanan secukupnya itu paling tidak sehari 3 kali ya. Pagi, siang, malam. Nah, ini saya kesaksian sedikit ya. Nah, karena saya ini dari keturunan orang Ambon itu agak Belanda-Belanda dikit gitu loh. Ya. Iya, sedikit ya. Ya. Holland Spreken sama Holland Bakery. Jadi saya sama keluarga dari kecil ini kebiasaan. Nah, ini juga kita bicara tentang habit. Ini penting ini, ya. Nah, kebiasaan itu bisa dirubah atau tidak? Bisa. Ini ada Yusuf nih, ada Pak Yusuf. Nanti suruh kesaksian dia bagaimana menurunkan berat badan, ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, saya pagi itu enggak pernah makan nasi atau enggak. Pasti cuma dikasih orang tua saya Havermouth, 2 sendok, 3 sendok, atau minum susu makan sama gabin atau roti. Ya. Nah, itu sudah bertahun-tahun dari kecil. Nah, waktu saya menikah, ya sudah besar,
Istri saya orang Manado saudara ya. Wah ini luar biasa ya. Semua yang terbang dimakan, yang semua yang melayap dilibas saudara ya. Terus saya tinggal di Pondok Mertua Indah habis nikah ya. Nah, begitu bangun pagi, papinya bilang, Endo, mari Jo, tolong sarapan. Oh ya, Pak, masuk. Pas lihat buka itu, wah nasi ayam ini makan siang atau sarapan? Wah enggak bisa makan saya memang, tapi ya menghormati mertua saya makan pelan-pelan. Sampai sedikit aja, mungkin karena telurnya saya ambil. Enggak biasa kan, enggak biasa makan nasi gitu loh. Tapi karena kelamaan di mertua jadi bisa makan nasi. Sudah enggak ada yang dimakan, bagai Jo. Nah jadi ada sebuah kebiasaan yang kita bisa rubah. Nah itu, tetapi akhirnya kita rubah lagi. Nah setelah usia kita juga udah bertambah, kita belajar dirubah lagi, kembali lagi seperti yang semula kita. Pagi enggak lagi makan nasi, tapi yang ringan-ringan saja ya. Nanti yang ringannya apa terserah, beda lagi ringannya nanti kita. Melayang Bu. Kukan terbang. Ini saya percaya yang datang sini dari usia berapa? Yang paling muda siapa sini usianya? Kesia mungkin ya? Oke. Nanti saya mau tanya Kesia sarapannya apa sama yang sudah tua sarapannya apa? Pasti beda. Makannya ya, betul ya? Nah ini juga makan yang secukupnya, jangan berlebihan ya. Baru makanan yang bernutrisi ya, bernutrisi. Lalu melatih diri puasa. Siapa yang sini suka puasa? Puasa, ya. Suka puasa, ya. Iki plesetannya ngawur. Ya, waktu saya pertama kali bertobat tahun 98, saya tidak mengerti itu tentang puasa itu apa, enggak ngerti. Tapi waktu saya bertobat saya belajar. Setelah saya bertobat, saya dimasukin pelayanan saya yang pertama, itu melayani di doa puasa. Mateng loh, enggak pernah puasa. Sama gembala saya, pengen tangani doa puasa ya, matuh kayak oh. Pengen harus puasa dari pagi, dari malam jam 10, sampai nanti siang doa puasa jam 12, jam 3 baru buka. Waduh, bergumul saudara ya. Itu perut bunyi-bunyi, ini lagi puji-pujian apa ya. Tapi mulai sesuatu yang baru itu enggak gampang loh saudara, ya betul ya. Tetapi ketika tadi penguasaan diri itu sebuah pengetahuan, sudah ada niat, sudah ada kemauan kita tanamkan di hati dan pikiran kita, bisa. Jadi tidak ada yang enggak bisa. Asal itu sesuatu yang baik dan kita sudah taruh dan fokus kepada hal itu, bisa. Nah jadi saya belajar, pertama enggak sampai saudara ya. Malam jam 10, pagi jam 10 lagi sudah kruk-kruk, gak tahan minum air putih banyak-banyak. Oh, yang gak apa-apa gak ada yang tahu Tuhan, tolong Tuhan. Tapi sudah ada kemauan ya, oke paling tidak saya gak makan, minum saja. Nah, biar ditutuplah rongga-rongga yang kosong itu kan. Sudah selesai, nah lama-lama saudara 3-4 minggu jadi biasa puasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, jadi tidak ada yang instan ya. Ya, instan itu susu, teh itu instan ya. Kalau kita harus belajar, ada progres, ya, progres. Nah, di gereja kita sekarang sudah ada sebulan sekali puasa. Oh, sebulan sekali, saya dulu seminggu sekali. Nah, dan itu menjadi habit saya sekarang juga, paling tidak seminggu sekali saya ambil ya. Nah, kadang-kadang saya antara Sabtu atau kadang satu sibuk ya, ada kegiatan yang lain, saya ambil Senin. Jadi Senin itu setengah hari atau sampai sore saya nggak makan, nggak minum. Ternyata sehat saudara, ternyata enak. Ya, oke. Coba colek kiri kanan, puasa ya. Nah, puasa, ya. Ada yang bilang puasa mikir gini, ini ayam gue di kulkas berapa ini? Ya, kita harus belajar ya melangkah ya, puji Tuhan. Puasa. Aduh, puasa HP. Iya. Kemarin saya habis kasih pembekalan buat anak-anak Mas. Saya tanya, apa masalahmu semua? HP Pak. Kalau dulu kita kan bagaimana makan, bagaimana kita ada uang untuk sekolah, dia enggak, ini HP ini mengganggu sekali katanya.
Tapi benar itu, saya sempat rekam mereka punya ini pembicaraan. Mengganggu sekali HP katanya. Aduh, macam-macam aja. Oke, baik ya. Jadi nanti kita belajar untuk mengatur makan kita, bahkan sekarang ada yang baru juga sudah malam tidak makan nasi, berarti sehari cuma 2 kali. Cuman kalau saudara yang aktif masih kerja, ya nggak bisa. Nggak bisa, karena ada yang energi yang dikeluarkan itu harus seimbang dengan yang masuk. Ya gitu. Ya puji Tuhan ya. Oke, saya akan lebih banyak nanti sharing ya. Oke. Karena semua pengalaman kan, karena semua juga makan kan, bukan cuma saya. Ya, puji Tuhan. Oke, yang kedua, Mas Bud, ya rest. Istirahat. Ya. Tidur yang cukup 6-8 jam sehari. Ya. Sini ada yang orang safety. Kalau di tambang kerja ada safety minimal berapa jam itu Pak Kus? 7 jam. Oh tengah-tengah, berarti bagus saya antara 7 jam. Karena kalau kurang tidur tidak bisa bawa ya, alat berat tidak boleh bawa. Tidak bisa kerja kalau tidurnya kurang ya, betul ya Pak ya? Nah, minimal 7 jam ya Pak ya? Oke. Siapa yang sini tidurnya di bawah 6 jam? Angkat tangan. Ini. Tidur di bawah 6 jam. Puji Tuhan ya masih sehat ya. Oke ya. Coba. Yang di atas 8 jam. Hah? Oh di atas jam 8. Oh bisa pagi dong tidur. Aduh puji Tuhan. Ya. Tidur cukup. Tolong saya bilang nanti minta sharing ya. Kita akan cross. Jadi kita saling memberkati satu dengan yang lain. Nah. Ini lagi tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat. Ya. Maksudnya apa? Tidur di bawah jam 10, jangan terlalu malam, paginya sudah bisa bangun. Kenapa bangun pagi? Jam 5 atau ini kita bisa berdoa. Amin. Nah, jadi kalau bangun pagi karena waktu pagi kita berdoa ya, seperti bangsa Israel itu mananya turun jam berapa? Matahari belum terbit itu berkatnya datang mananya. Nah itulah yang kita lakukan pagi hari, kita minta berkat. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga waktu kita maju ke depan kita sudah bersama dengan Tuhan dulu. Puji Tuhan ya. Oke. Lanjut, yang ketiga. Ya, exercise, olahraga. Ya, puji Tuhan. Nah, olahraga yang teratur. Ya, mungkin nanti boleh share ya yang lain ya. Jadi ada 3, food, rest, dan exercise. Ya, jadi makanan, istirahat, dan olahraga. Nah, nanti salah satu pilih apa yang menurut Anda lebih istilahnya ya. Senang di mana, lebih confidence kepada 3 hal ini, yang satu pasti ada yang menonjol ya. Oke. Jadi kalau food jangan yang gemuk, yang kesaksian ya, nggak cocok ya. Saya mau bersaksi tentang food, dia gemuk. Ya paling enggak apalah exercise gitu yang lain lah ya. Oke. Ya, olahraga yang teratur, berjemur dengan sinar matahari yang cukup. Ya. Tapi saudara jangan pergi di mall ya, kan mau di mall juga ada matahari ya. Berdiri di depan enggak. Ya, puji Tuhan ya. Oke, exercise. Olahraga yang teratur. Oke. Saya nggak tahu anak-anak zaman sekarang, tapi waktu saya lahir sekitar saya lahir 66, SD saya sekitar 71 sampai 78, itu saya suka olahraga. Jadi di sekolah itu olahraga kegiatan, dan dulu enggak ada HP. Enggak ada. Pokoknya pagi masuk sekolah lari lapangan gitu. Betul ya Pak Ibu ya? Kita lari. Wow, jam olahraga, main volley, main bola. Terus main apa yang sekarang, dulu kasti namanya, sekarang apa ya? Bukan baseball, beda ya? Oh softball, ya softball ya. Baru dilempar gitu kan, baru kiki gitu kan. Nah jadi sama senam ya, senam pagi ya. Nah iya betul ya Bu ya, nah senam pagi. Saya enggak tahu sekarang apa ya olahraganya anak-anak sekarang. Main game ya. Olahraga mata. Nah akhirnya kita berkeringat setiap hari. Setiap hari pasti berkeringat. Baru dulu saya juga sekolah jalan kaki. Ya, bisa 2 kilo berarti pulang pergi 4 kilo. Setiap
sekolah tiap hari. Nah, sekarang udah macam-macam sekarang ya. Ada online, waduh. Tinggal tidur gini manggil datang dia, enak bener ya. Waduh. Ya baik, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Oke, tahan dulu ya. Oke, dari 3 ini siapa yang punya kesaksian? Boleh share buat kita semua juga yang menonton di live bisa share menjadi berkat. Oke Pak Cahyadi boleh? Oh belum siap. Ya. Pak Cahyadi ini bagus ya, dia tentang makanan ada resep-resep tertentu. Makan daun kelor ya Pak kemarin? Iya. Oh minum, ya. Dulu daun kelor tuh buat ngusir setan loh Pak. Berarti daun kelor Bapak makan, dalam namanya takut dia sama Bapak. Ya orang dulu gitu kan, Pak daun kelor tuh buat katanya begitu, betul Bu ya? Nah, kita makan dia. Puji Tuhan ya. Oke, brother and sister, siapa yang mau share? Pak Yusuf atau Pak ini silakan. Ayo, Pak Bowo, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Bowo ya. Usianya 66 tahun pasti punya resep sehat dong. Nah, monggo Pak, silakan ya. Shalom, Pak Indro di sini aja. Wah, puji Tuhan. Ya, silakan. Shalom semuanya, saya tuh bahagia banget loh ketemu Pak Indro. Begitu masuk sini saya lihat Pak Indro ada. Puji Tuhan. Aduh. Oke, silakan, Pak. Ini saya mau sharing mengenai kesehatan. Ada 3 item ya. Food. Saya pilih yang mana ya? Rest aja gampang. Rest, okay. Ya, boleh ya? Gimana mengatur sehat tidur? Ngatur rest itu gampang-gampang susah ya. Soalnya banyak orang yang nggak bisa rest. Kenapa Pak? Back to the Bible aja Pak ya. Back to the Bible. Gini, hati yang gembira ada obat yang manjur. Ya. Jadi kalau kita nggak gembira kan nggak bisa rest Pak. Betul. Ya, jadi kuncinya kita ngatur. Itu peran istri kayaknya perlu sekali Pak supaya kita bisa bisa benar-benar rest. Karena kalau kita nggak gembira, ya kan nggak bisa rest Pak. Baru istri khotbah terus itu Pak ya? Nah, akhirnya dampaknya juga tadi ada salah satu apa yang ditayangkan tadi, tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Cepat. Nah, saya itu jarang sekali ngikutin berita malam Pak. Dan istri saya juga sudah bergumul tuh ya, tapi saya kan tujuan saya kan untuk sehat Pak ya. Jadi bahkan Tuhan berjanji akan menyembuhkan kita waktu kita tidur kan. Oh iya betul biasa. Jadi rest itu bagi saya Pak ya penting Pak. Jadi saya berusaha terus untuk bahagia. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Nah, kemudian tidurnya yang restnya yang benar supaya Tuhan menyembuhkan kita pada waktu tidur. Jam berapa itu Pak kalau Bapak tidur biasanya? Maaf ya Pak ya. Kadang saya nggak ikut berita malam. Jadi sebelum jam 10 Pak ya? Sebelum banget jam 9 kadang-kadang Pak. Jadi sudah molor. Itu tapi tadinya nggak dapat dukungan istri tapi begitu istri tahu ya mereka sudah biasa lah. Yang penting happy Pak ya. Bangun-bangun. Terus kalau bangun pagi jam berapa Pak? Jam 5 saya. Jam 5 tapi ya. Terus Bapak langsung makan atau? Oh, belum bisa Pak. Belum gosok gigi gimana mau makan Bapak. Ya seperti Bapak lakukan aja kalau setiap pagi sama Pak. Oh sama, baik ya, puji Tuhan. baik. Ya. Tepuk tangan buat Pak Bowo, terima Pak. kasih, God bless. Ya, kasih Pak Bowo. Oke, jadi Pak Bowo istirahatnya dia sampai enggak pernah nonton berita malam. Wah bagus itu. Ya. Baru sini banyak yang midnight show malah, bukan berita malam lagi. Oke, yang lain mungkin siapa? Ada yang mau bersaksi lagi tentang apa? Ada 3 nih, exercise. Mungkin Pak Yusuf, ayo. Come on. What you? Ini olahraganya main hoki Pak. Berat itu Pak. Wah, ayo silakan Pak Yusuf. Ayo. Oh, oke. Yang lain anak muda. Ayo exercise. Ya ampun mau kesaksian aja bergumul. Ini enggak perlu bergumul. Ada olahraga, makan, sama istirahat. Ya, puji Tuhan. Oke, Josephine, coba. Oh ya ini ada suster nih. Ayo suster. Ayo Josephine atau Ibu Lina. Gak apa-apa, kita berbagi ya. Bukan ujian nasional ini.
Oke, tepuk tangan buat Josephine. Mewakili anak muda ini. Ya, tadi Pak Bowo 66 tahun itu berbicara tentang istirahat yang cukup. Hebat. Ya, baik, silakan Josephine. Jangan pakai bahasa Nias ya. Silakan. Kesaksiannya sembuh dari sakit gimana? Apa yang ini yang dijaga, apa perlu dijaga? Shalom. Di sini saya mau bersaksi di mana 1 bulan kemarin itu kan saya sempat sakit dan dokter waktu di Cikini mendapatkan berbagai diagnosa. Tapi dari dokter menyarankan saya harus jaga makanan. Jadi dari pengalaman itu saya terus menjaga makanan dengan tidak makan Indomie. Mie instan. Emang berapa banyak makannya? Enggak, kebiasaan makan tuh bagaimana? Berapa per hari atau dulunya? Dulu pada saat makan mie instan itu dari sejak masa kuliah. Namanya anak asrama dulu. 1 hari pagi, siang, sore. Akibatnya lambung saya terkikis. Terus diagnosa dari dokter sih kemarin tuh sempat bilang ada pembengkakan pada liver. Puji Tuhan saya 1 bulan ini tidak sama sekali tidak mengkonsumsi mie instan. Saya mencoba tidak mengkonsumsi mie instan dengan cara saya mengalihkan makanan untuk mencoba yang dulunya nggak suka makan sayur. Puji Tuhan sekarang saya udah belajar untuk makan sayur. Sudah berapa lama makan sayurnya? Ada sebulan? Hampir. Terus gimana? Ada perubahan nggak? Baik di lambungnya apa perasaannya gimana? Untuk saat ini sih untuk di lambung, puji Tuhan nggak pernah kambuh. Tepuk tangan buat Josephine ya. Jadi ini bagus sekali ya buat kita semua juga yang nonton live streaming. Ada yang sakit karena penyebab dari tadi makan mie instan. Setelah itu dia berubah. Ya, tidak banyak orang yang mau cepat berubah. Kan tidak perlu sampai sakit dulu baru berubah kan. Betul ya. Saat ini kita lagi sehat kita harus berjaga-jaga. Kan firman Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Nah, makanya orang di Irian Jaya kalau berdoa mata sebelah buka tutup. Karena satu berdoa, satu berjaga-jaga. Ya, itu penting saudara. Aku tutup mata habis hilang nanti makanannya. Itu pengalaman waktu sekolah teologi gitu. Berdoa tutup mata gini amin hilang ayamnya. Bakurebe kata bilang, Manado bilang, aduh kacau. Ya baik, ada waktu sekitar 5 menit, mungkin ada yang mau share? Sebelum saya kesimpulan? Loh, Bu Anita turun berat badan berapa banyak? Turun sudah? Oh dulu. Tapi dulu gemuk sekali ya? Pirong kilo Bu? Bu? Berapa? 69, sekarang? 55. Woi tepuk tangan dong, wih banyak kali turunnya. Oke, ayo tante sini. Ayo. Ayo tanya jawab, sini. Sini, maju ya sini. Enggak, lo tante harus berbagi dong. Ya. Gini ya Pak. Sini. Tante sini, ya. Oke. Sudah. Ya, oke. Bu Anita, dulu Bu Anita beratnya 69. 69, sekarang
55. Waduh, turunnya berapa kilo tuh? Coba kalkulatornya sampai cepat. Berapa? 14 kilo. Caranya bagaimana? Dulu 69 terus sampai 52. Oke. Terus terlalu kurus, sekarang ya Naik dikit. imbang ya. Itu kenapa? Kan gemuk itu karena apa? Kemudian setelah itu menurunkannya bagaimana? Nah, jadi yang pertama dulu. Ya Dulu makannya sembarang ya? sembarangan. Contohnya apa? Makan apa? Apa aja dimakan. B1, B2 semua gitu ya? Nggak. Oh enggak. Ya dulu kan kurang ngerti gitu. Wah, belum ngerti betul ya. Ya. Catat belum Jadi mengerti. badan sakit-sakitan terus. Oh, Sekarang ini sehat nomor 1. oke. Bagaimana menjaganya Ibu Anita? Kalau pagi Pagi jus, jus, papaya, Papaya. nanas, sama tomat. tomat. Jus pepaya, Tomat. tomat. Itu pasti, ya, sudah 15 jus. tahun. 15 tahun kayak begitu. Wow, dapat lagi resep kita. Oke, terus Telur. telur. Telur bebek atau angsa? Telur ayam ya? Pap. Lo kan telur banyak, ya telur apa? Ya belah. Telur ayam Telur kampung. kampung, Oh, ya. ayam kampung. Oh, ayam kampung ya, ya. Sama kuningnya harus dimakan. Itu kuningnya juga, putih sama Iya, kuningnya iya, dimakan iya, semua. iya. Di apa yang direbus atau Direbus atau setengah matang? 80% lah Oh, makannya. masa 8%. Itu Itu 1 biji atau 2? satu. Satu, Ya, oke. cukup lah. Itu mentah gitu aja atau ada pakai Enggak. garam atau pakai kecap? Nggak, pakai bawang putih. Pakai bawang putih. Waduh, Bawang putih mentah itu loh. bawang putih mentah. Kuat Satu ya? siung. Satu siung ya? Supaya sehat, Pak. Wah, puji Tuhan. Ya, Terus havermut. Havermut. Ya, itu Wah, betul. sama-sama saya Havermut ya. Udah, Ya, cukup. Ya, tepuk tangan buat Anita. Tuhan berkati Bu Anita. Thank you. Ya. Ini yang olahraga, nggak ada yang pernah olahraga di sini ya. Kok nggak maksud makan sama tidur yang di. Nah, sekarang yang olahraga mana? Hah? Olahraga. Karena gini, saya olahraga tuh macam-macam ya. Ada yang lewat permainan ya seperti mungkin main pingpong, olahraga. Tapi ada juga yang senam atau fitness, saya nggak terlalu ngerti. Ya silakan. Bu, ini tuh di depan. Ya, oke, silakan Bu Wiwi, apa yang mau disaksikan? Kalau saya suka olahraga sih ya, tapi olahraga saya kalau nggak aerobik sama itu apa? Lance dance tuh pasti ya hari Apa? Senin. Les dance. Belajar nari. Oh nari. Line dance. Oh. Ya. Itu berapa jam Bu narinya? 3 jam. Waduh, 3 jam nari. Iya. Lamanya? Ya, Oh, karena seminggu sekali, nyambung-nyambung. seminggu sekali. Hari Senin, tapi sekarang ada tambahan hari Selasa. Oh bagus ya, oke. Terus apa lagi? Sebenarnya temen ngajaknya setiap hari, tapi kan saya sibuk Ada kesibukan. juga kan. Ya, oke. Terus saya juga jaga makan, terus saya ngajak anak-anak, Joshua sama Jacqueline tiap pagi saya ajak jalan pagi. Jalan pagi. Oh. Jam 6 kita udah jalan sampai jam 8, jam setengah 9 udah sampai rumah Berapa lagi. jauh itu Bu kalau jalan? Berapa kilo? Enggak tahu ya. Jauh sih, dari rumah sampai ke Pasar Mester, puter sampai ke pasar sekalian belanja pulang. Oh, jalan ya, nggak naik kendaraan? Iya, jalan. Wah hebat. Bertiga. Wah tepuk tangan dulu buat Bu Wiwi ya. Oke, jadi jalan kaki ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Oke, baik. Ini olahraganya jalan ya. Jangan jalan di tempat Saudara ya. Itu. Saya olahraga jalan, jalan di tempat. Waduh. Dance ya. Dance itu juga bisa jadi agak lincah ya. Oke, puji Tuhan. Ya, baik. Kita masuk di ada lagi? Kalau enggak kita masuk ke kesimpulan ya. Ya, puji Tuhan. Saya minta pemain musik ke depan. Kesimpulannya adalah dengan tubuh yang sehat. Kita baca sama-sama 2, 3. Dengan tubuh yang sehat, Tuhan akan memakai kita lebih lama lagi untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan.